Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada tara banyaknya bagi kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Sehingga dengannya kita dapat berjalan dalam kehidupan ini meniti jalan lurus yang disiapkan, yang disediakan Allah, atau siratal mustaqim berupa dinul Islam. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita, termasuk pada malam ini kita melaksanakan ta'lim, tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami sampai pada penjelasan atau kajian tafsir beberapa ayat surah Al-Baqarah ini, karena ini dalam suasana Idul Fitri, masuki tanggal 12 Syawal atau bertepatan sore hari dengan tanggal 12 bulan Mei 2022. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya di dalam bulan Ramadan khususnya, dan setelah bulan Ramadan beberapa hari sebelum ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita masih membahas ayat-ayat yang terkait dengan infak dan sedekah. 5 ayat yang tadi dibaca di awal oleh qari kita
yakni dimulai dari ayat 268 hingga 282. Marilah sama-sama kita sejenak kita khusyukkan hati kita untuk talabul ilmi, untuk memahami hikmah-hikmah yang terkandung di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dimulai dari ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan apabila orang-orang beriman tetap mengeluarkan infak, bersedekah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dibayang-bayangi oleh syaitan dengan tipu dayanya dari melewati pemikiran dan perasaan fikiran orang-orang beriman itu, bahwa kalau kita mengeluarkan infak, memberikan sedekah, ya, maka akan berkurang hartanya dan akan mengalami kefakiran, kemiskinan. Itulah tipu muslihat dari syaitan yang menakut-nakuti orang-orang beriman dari dalam hati mereka. Wa ya'murukum bil fahsya, sehingga menimpakan pada orang-orang beriman dengan perintah supaya berbuat keji. Perbuatan keji dalam hal ini adalah perbuatan kikir, ya. Jadi kekikiran itu termasuk dalam bingkai perbuatan fahsya, para ikhwan akhwat. Ya. Perbuatan fahsya, perbuatan yang keji. Karena apa? Di balik dari kekikiran kita, di balik dari kekikiran orang-orang beriman, maka ada banyak perut, ada banyak orang-orang yang miskin, fakir miskin, yang mereka itu menanti uluran tangan dari orang-orang yang diberikan kemampuan namun gagal, namun tidak sampai kepada mereka. Ini salah satu hikmah dari pemahaman ayat tentang apa yang menjadi dakwah dalam tanda petik para syaitan. Menyuruh, memerintahkan kamu sekalian untuk berbuat keji, ya, perbuatan yang sangat merugikan bagi diri orang yang beriman itu, dan juga diri orang yang akan semestinya mereka akan menerima uluran tangan dari orang-orang beriman yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian pertama maghfirah daripadanya, ampunan daripadanya, ampunan dari Allah. Dan yang kedua wa fadla, dan karunia lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa hatinya tersibghah oleh perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, bersedekah, ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Tentang maghfirat, tentang ampunan,
maka ini adalah merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh tiap pribadi orang beriman yang mengerti akan hikmah di dalam syariat Islam ini. Sebab apa? Ketika orang-orang beriman, ketika manusia nanti berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, maka semuanya akan menghitung akan pahala dan dosa mereka. Maka beruntunglah orang-orang yang di dunia ini telah oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah. Melewati apa? Salah satu sisi untuk terhapusnya dosa-dosa seorang hamba itu adalah dengan mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah itu, mengeluarkan zakat. Jadi dari situ Allah Subhanahu wa taala menghapus akan kesalahan-kesalahan dan dosa orang-orang yang beriman. Selebihnya wa fadla dan karunia Allah. Jadi ternyata memang berbanding terbalik para ikhwan akhwat, apa yang dijanjikan oleh syaitan, hartanya dibayang-bayangi dengan rasa takut miskin kalau berinfak, sementara Allah SWT menyatakan akan memberikan karunia tambahan dari harta yang ada itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. Para ikhwan, ini salah satu praktek di dalam penyerahan infak, ya, penyerahan sedekah, penyerahan zakat dari orang-orang yang mengeluarkannya, yaitu para muzakki, ya, dan para penerima akan mendoakan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah ini. Bagaimana doanya para ikhwan dan akhwat? Terutama amil zakat, ya, mendoakan. Ajarakallahu fima a'tait wa barakallahu fima abqait wa ja'alahu laka tahura. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang Anda bawa ini, atas apa yang Anda keluarkan ini. Wa barakallahu fima abqaita, dan semoga Allah memberkahi harta benda Anda yang masih ada di rumahnya. Wa ja'alahu laka tahura, dan semoga Allah menjadikannya apa yang Anda keluarkan ini pensuci bagi Anda, pensuci bagi diri Anda, dan pensuci bagi harta Anda. Jadi begitu maha luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga dilipat gandakan. Allah sudah memberikan janji dengan wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunianya, lagi maha mengetahui akan keperluan, kebutuhan, akan hajat kehidupan dari hamba-hambanya. Ayat berikutnya, yu'til hikmata may yasha. Dia Allah memberikan hikmah terhadap siapa-siapa yang dikehendakinya. Di dalam ayat ini ada kalimat yang tersebut secara jelas, ini al-hikmah. Apa makna daripada al-hikmah? Al-hikmah ini adalah kemampuan manusia, kemampuan orang beriman dalam hal ini untuk memahami makna yang terkandung di dalam tiap-tiap syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang langsung terkait dengan ayat ini para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat, yaitu makna apa yang terkandung di dalam infak sedekah ini. Orang yang mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah di jalan Allah, dia fahami pertama dari sudut yang jelas dalil Al-Quran.
Allah memberikan kelipatan ganjarannya. Dia faham itu. Dan faham itu bukan sekedar dia bisa menghafal dalilnya, bukan sekedar dia bisa membaca dalilnya, melainkan dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Berarti bisa memberikan balasan dari perasaannya akan godaan setan itu dilawan. Tidak mungkin kita akan miskin dengan berinfak dan bersedekah, karena Allah janjikan akan dilipat gandakan. Nomor satu. Yang kedua, Allah janjikan di ayat yang tadi sebelumnya, ampunan Allah sudah depan mata. Karunia Allah SWT akan ditambahkan lagi fadilahnya, ya, keutamaannya, ya, hikmah dan manfaat daripada harta yang sudah diinfakkan dan sudah disedekahkan itu. Belum lagi kita meyakini secara iman kita bahwa apa yang dikeluarkan dalam kehidupan dunia ini kelak akan Allah SWT berikan pahala yang berlipat ganda untuk manusia, untuk orang-orang beriman dalam kehidupan akhirat nanti. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan Allah al-hikmah itu, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan, ya, khairan katsira, kebaikan yang banyak, ya. Jadi ternyata bahwa apa-apa yang tadi disebutkan itu terbingkai dalam kalimat khairan katsira, kebaikan yang banyak, baik kebaikan di dunia ini para ikhwan maupun nanti kebaikan yang teramat sempurna yang diberikan Allah sebagai balasan yang terbaik di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari hal ini illa ulul albab, melainkan hanya orang-orang yang mempunyai akal, yang akal ini dituntun dengan keimanannya. Kalau orang punya akal saja tanpa dituntun iman, ya para ikhwan akhwat, betapa banyaknya dalam kehidupan dunia ini. Tapi ulul albab ini berbeda derajatnya dengan sekedar orang yang diberikan akal fikiran saja, karena dia dilandasi dengan keimanan. Kalau akal tuh hanya mampu hitung-hitungan, kalau keluar sekian nanti dapat sekian, untungnya sekian. Oh ini kalau kita berhitung sekarang nih, meskipun 700 kali lipat balasannya masih lama ini dapatnya. Sementara di dunia ini kita perlu makan, perlu minum, perlu rekreasi, perlu segala macam. Jadi harus kita tabung yang banyak nih duit nih. Harta kita ini jangan kita pindah tangankan sedikit pun. Nah gitu. Jadi ini hanya miliki akal saja. Tapi kalau miliki lub yang jamaknya albab, itu didasari dengan iman. Ulu berarti ini yang punya, jamak ya. Al-albab berarti akal, ya, jamaknya akal tadi. Jadi yang bisa memikirkan ini, yang bisa memahaminya ini hanyalah ulul albab, orang-orang yang berakal, yang dilandasi iman. Ayat 270 para ikhwan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa-apa yang kalian nafkahkan atau infakkan dari nafkah atau infak-infak, dari bermacam-macam bentuk infak, au nadartum, ataupun nazar yang kalian keluarkan, min nadrin, dari beberapa bentuk nazar, ya. Fa innallaha ya'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha mengetahuinya.
Para ikhwan, kalau infak ini satu sisi bentuk pengeluaran atau menyisihkan keuangan ataupun harta benda kita atas dasar keridhaan dari orang-orang yang memiliki harta itu tanpa sebab-sebab. Berbeda dengan nazar. Nazar ini ada seakan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya takdir menginginkan takdir untuk hidupnya itu dia pilih perubahan yang lebih baik. Sehingga dengan demikian orang terdorong atau termotivasi untuk mengeluarkan hartanya. Contoh, ada saudagar lintas provinsi atau lintas negara para ikhwan, akhwat sekalian. Di perlintasan ini banyak sekali perampokan, banyak sekali begal misalkan ya. Ketika dia pergi ke sebuah kota yang jauh, membeli barang-barang untuk dibawa pulang ke kotanya untuk dijual lagi, dia akan khawatir sekali dengan banyaknya harta yang dia bawa itu, takut dibegal orang, ya, takut dirampok orang. Maka dia dengan khusyuk bernazar pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, saya bernazar kepada Engkau, kalau saya selamat sampai kembali ke kampung dengan harta benda yang banyak saya bawa ini, selamat, tidak celaka diri saya dan juga tidak hilang harta benda saya ini, maka saya akan memotong 2 ekor kambing, misalnya begitu. Saya akan sedekahkan daging-dagingnya untuk fukara dan masakin dan tetangga-tangga saya. Maka manakala Allah telah menyelamatkan diri dan harta bendanya orang ini, para ikhwan akhwat, ketika sampai di kampung halamannya, sesegera mungkin dia harus menunaikan nazar itu. Nah, iya, dia harus memotong 2 ekor kambing sebagaimana yang dia menazarkan. Jadi Allah ingin bahwa orang yang tadi boleh jadi ya dalam perjalanannya akan diganggu orang, ya, akan dibegal dan lain sebagainya, tapi karena dengan memohon sungguh-sungguh, bahkan ada ada borohnya. Boroh, ya, boroh itu pertanggungannya, ya, ada agunannya. Jadi dia tidak sekedar berdoa, melainkan ini ada yang namanya rahan namanya. Rahan itu dalam bahasa Arab. Orang yang mengeluarkan rahan itu disebut rahin, ya. Jadi orang ini memberikan nazar pada Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa keinginannya demi keselamatan dirinya dan harta bendanya, para ikhwan akhwat. Maka dengan demikian dia mengeluarkan harta itu dengan sedikit ada diawali dengan dilatar belakangi dengan suatu hal, karena ada perasaan takut, khauf dan lain sebagainya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim untuk mendapatkan penolong. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, jadi yang dimaksud orang-orang zalim ini adalah orang-orang yang dalam hal ini terkait dengan harta bendanya. Kezaliman dalam hal harta benda ini bukan hanya sekedar orang yang mengumpulkan harta, para ikhwan,
dari jalan yang kurang, bahkan cenderung haram sumbernya, melainkan untuk jalan keluar daripada harta itu kemana dilaksanakan. Jadi untuk orang-orang yang selamat, dia memahami dengan hikmah tadi, dengan hikmah ilmu Al-Quran ini, bahwa sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, salah satu yang ditanya nanti di hadapan Allah di yaumil hisab adalah tentang harta ini. Kalau yang lain ditanya satu sisi saja, dari mana kamu dapat ilmunya, umurmu digunakan untuk apa, masa mudamu dilaksanakan untuk apa, dihabiskan. Ya, kalau harta, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah, ditanya depan belakang. Min aina iktasabah, dari mana sumber datang harta ini, usahamu seperti apa. Wa ila aina iktasabah wa ila aina anfaqah, dan kemana kamu menginfakkan. Jadi dua sisi ini yang membuat orang itu bisa menjadi zalim dari sumbernya, sumber yang salah, usaha yang salah, barang-barang yang diusahakan, diperdagangkan, barang-barang yang haram, meskipun duitnya duit yang sama, uang yang diperoleh juga sama ya. Nah, sudah kita usahakan dengan jalan yang baik sumbernya, maka sudah itu kita harus mengeluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang baik pula. Orang-orang zalim tentu tidak mengindahkan ini, para ikhwan dan akhwat sekalian. Mereka lebih banyak membuang-buang harta ini ke jalan yang bukan semestinya, bukan untuk mencari mardhatillah, bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kebanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hal ini, wa ma lidh-dhalimin min ansar, harus difahami secara hikmah tadi tentang kalimat zalim ini. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim di dunia, tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhirat. Karena yang Maha Penolong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekarang ini ya mungkin dulu dan sekarang dan yang akan datang, orang-orang yang menggunakan harta itu banyak sekali yang tidak mencari karena ridha Allah. Dia mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, itu tidak memperhatikan sisi keikhlasan. Yang kita sering di awal kita mengatakan nikmat iman, nikmat Islam, kemudian yang tiga nikmat ihsan. Karena Allah yang melihat kita beribadah, kita mengeluarkan infak sedekah, kita yakin Allah menilai ini perbuatan kita. Kita menyerahkan sekian banyak uang kepada yayasan ini, kepada sekolah ini, kepada bangunan ini, masjid ini. Di hati kita itu ikhlas ya karena Allah. Gitu. Allah yang Maha tahu. Apakah ada keinginan lain di balik itu? Ingin mencari keridhaan manusia? Ya. Ini pada suatu saat nanti kalau saya sudah sering ngasih-ngasih ini, masa iya sih nggak ada pembalasan dari mereka? Oh, nggak punya hati ya mereka itu ya. Ya ini di tempat lain ya, nggak di tempat kita ini ya. Kalau di kita ya insya Allah ikhlas semua hatinya. Kalau ada yang seperti itu masuk dalam ranah zalim, naudzubillah min dzalik, masuk dalam ranah zalim tadi. Jadi menzalimi diri ini berat. Pada orang bisa ditipu, manusia bisa disirap matanya, Allah yang tahu hatinya. Ketika nanti orang dibawa oleh malaikat, ini amalnya si anu segini banyak infaknya, sekian ribu dinar,
sekian ratus dinar, sekian ribu dirham. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada amal. Karena sudah habis. Kenapa habis? Karena dia bukan mencari ridho aku, kata Allah. Dia semata-mata ingin mencari ridhonya manusia. Ini yang perlu kita khawatirkan. Akan berhasilkah kita mengamankan harta kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan zakat, infak, sedekah kita itu, dengan sumbangan bantuan yang kita keluarkan itu, ataukah hanya sampai untuk menyenangkan hati manusia? Ini jadi pertanyaan besar kita. Dan ini satu sama lain harus saling mengingatkan. Dan biasanya memberikan peringatan dalam hal ini berat bagi orang ya. Nah, kenapa? Ya takut tersinggung lah orangnya, Pak. Ntar kalau kita luruskan, oh udahlah nggak usah lurus-lurusin kita lah. Kita juga udah tahu gimana ikhlas. Iya kan? Padahal mestinya bersyukur manakala mendengarkan dari saudaranya memberikan nasihat. Oh berarti ini menutup kemungkinan adanya intrik syaitan yang di awal ayat tadi sudah kita bicarakan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya kan? Setan itu kan nggak bisa di depan, dia dari belakangnya. Nggak bisa depan, nggak bisa lagi nahan orang mengeluarkan infak. Orang tetap mengeluarkan infak, boleh, oke keluarin aja terus infaknya. Tapi bagian aku tuh gimana? Bagian setan menggosok-gosok supaya orang ini keluar infaknya, jangan sampai mencari ridho Allah, tapi mencari ridhonya manusia. Nah ini yang berat para ibu. Baik, kita lanjutkan. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik perbuatan yang seperti itu. Dan apabila kamu menyembunyikan atau merahasiakan dalam berinfak itu dan memberikannya kepada fuqara, orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, dan juga itu adalah baik bagi kamu. Bila kita baca dalam sabab nuzul ayat ini para ikhwan ya, akhwat ya, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar dan Umar, dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mereka ini berlomba-lomba dalam berinfak. Tapi tetap kata Sayyidina Umar, saya tidak bisa mengungguli Abu Bakar dalam hal ini. Jadi Umar bin Khattab bersedekah, memberikan kepada fakir miskin terang-terangan. Tujuannya bukan karena mencari ridho orang, tapi niat di hatinya agar sahabat-sahabat yang lain itu mengikuti langkah dia. Jadi murah hati, ringan tangan untuk mengeluarkan infak sedekah ini para ikhwan dan akhwat untuk kesejahteraan fuqara dan masakin. Itu niatnya. Ya karena Allah ya itu ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkannya diam-diam. Ya, ini yang disebutkan pada kalimat berikutnya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ini Abu Bakar. Jadi beliau mengeluarkannya dengan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan atas kalian, atas kamu semua, min sayyi'atikum, dari sebagian kesalahan, dari sebagian dosa-dosa kalian. Jadi kalau di ayat sebelumnya tadi adalah maghfirah dari Allah, ini ada lagi tambahannya, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan sebagian dari
kesalahan, sebagian dari kekeliruan kamu semua orang-orang yang beriman. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha memberitakan kembali terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi khabir di sini diartikan maha teliti. Jadi apa yang dikeluarkan seberapapun dengan niat yang ikhlas, Allah lipat gandakan. Seberapa banyak, betapa banyak orang yang mengeluarkan dengan jumlah yang besar, tapi Allah sudah di awal-awal sudah menyebutkan perbandingannya, kalau bukan karena Allah, bagaikan orang yang menabur debu di atas batu licin, lalu ditiban hujan yang sangat lebat, hapus licin, tandas kembali itu batu, tidak tersisa sedikit pun. Walau sedikit, ya apalagi banyak. Kalau karena Allah, Allah akan menjaga, Allah akan merawat. Jadi nilai daripada keikhlasan, nilai daripada ketaatan hamba itu oleh Allah dijaga, dirawat, lebih dari itu dilipat gandakan, disempurnakan ganjaran pahalanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Laisa 'alaikum hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak ada kewajiban engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, hudahum, memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Mereka di sini adalah orang-orang musyrikin pada saat itu. Walakinnallaha yahdi man yasha, dan akan tapi Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa-apa yang kamu infakkan dari kebaikan, dari hal-hal yang baik, fali anfusikum, maka kembali pahalanya untuk diri kamu. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kamu menginfakkan sesuatu itu illa ibtigha'a wajhillah, melainkan karena mencari, menuntut wajah Allah. Jadi kalimat di sini adalah kalimat majaz. Wajhullah di sini adalah keridhaan Allah. Jadi jangan sampai kamu berinfak itu hanya karena ingin mencari keridhaan manusia, keridhaan makhluk, melainkan harus mencari, jadi illa ibtigha'a wajhillah, kecuali mencari keridhaan Allah semata. Sebelum menyelesaikan ayat ini sabab nuzul nih para ikhwan. Ayat ini ada sebagian sahabat pada saat itu, mereka itu tidak ingin, ya, pokoknya tidak mau gitu, walaupun diminta oleh saudara-saudaranya yang masih musyrik, ya, yang masih menyembah berhala, untuk memberikan infak, sedekah kepada mereka. Nggak mau, mereka tidak mau. Akhirnya ada sebagian juga tentunya yang mau, ya, para ikhwan, ya. Akhirnya diadukanlah perihal ini kepada Rasulullah SAW. Maka turun ayat ini. Jadi ternyata fokus kita mengeluarkan infak sedekah itu kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi tidak dikehendaki dalam hal ini berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah SWT, pada orang-orang yang menyembah berhala. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, dan apa-apa bila atau apapun harta yang kamu infakkan itu
ya, yang kamu infakkan niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, ya, ya yuwaffa ilaikum, Allah sempurnakan balasannya. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya. Jadi kembali kata zalim di sini. Jadi Allah itu tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya. Jadi yang kelihatannya sedikit, yang kelihatannya kecil oleh kita, karena ikhlas hanya mencari wajhullah, karunia Allah, keridhaan Allah semata, Allah sempurnakan balasannya. Dan ditambah lagi dengan kalimat penguatnya, wa antum la tuzlamun, dan kamu sekali-kali tidak akan dizalimi, tidak akan dikhianati oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Allah sudah menjanjikan lipat ganda, Allah menjanjikan sempurna balasannya, sudah pasti. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha luas karunia-Nya, maha mengetahui akan segala kebutuhan daripada seluruh hamba-hambanya, akan menyempurnakan balasan itu. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari ini Allah Subhanahu wa taala tingkatkan lagi hikmah untuk kita, ya kan? Sebagaimana dijanjikan Allah pada ayat 269 tadi, ya kan? Supaya lebih faham, bukan hanya sekedar jadi ilmu saja, melainkan jadi pengamalan yang nyata. Hadanallahu iyyakum ajma'in, al-'afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.